Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, bersama kita ada SMP 5 PS Banawa Selatan, SMP 10 Banawa Selatan, SDN Banawa Selatan, dan sekian kegiatan akan kita lalui. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabatnya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita lewati pada kegiatan pembukaan hari ini, yang pertama pembukaan, kedua laporan ketua penyelenggara, ketiga sambutan. Untuk pembukaan, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Baiklah, kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu laporan ketua panitia penyelenggara kepada Fadal SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua MKKS Roson Simpu Wilayah 1 Donggala, yang terhormat Bapak Babin Kaptipmas Desa Onggara, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banawa Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Banawa Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 10 Banawa Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala, teman-teman panitia yang sampai saat ini masih terus bekerja demi menyukseskan kegiatan kita pada hari ini. Dan yang teristimewa untuk anak-anak sekalian yang telah hadir di bumi perkemahan kita di Unggara sampai saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang akan saya sampaikan terkait kegiatan kemah akhir tahun ini merupakan SMP Negeri 5 Banawa Selatan, SMP Negeri 4 Banawa Selatan, dan SMP Negeri 10 Banawa Selatan. Kemudian ditambah dengan SDN 33 Banawa Selatan. Jadi sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini ada 5 sekolah. Kemudian yang saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada Ketua MKKS Roson Simpuku Wilayah 1 Donggala yang sampai hari ini ada di tengah-tengah kita untuk menghadiri kegiatan kemah akhir tahun yang dilaksanakan oleh sekolah SMP Negeri 1 Banawa Selatan dan SDN 13. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Babin Kamtipmas Desa Onggara, yang dimana dari tangan hangat beliau tersedialah piala-piala yang
Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang di depan hari ini. Beliau juga kemarin sempat menawarkan diri untuk berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Terbaik. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Ketua Kompel Polda Kalus dengan hormat tersebut namanya Bapak Udin Capali Esos, karena berkat beliau telah menyediakan hadiah dan kejutan-kejutan lainnya dalam proses pelaksanaan kegiatan kemah kita pada hari ini. Kepada Bapak Udin kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman panitia yang sampai digunakan terkait kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS Roso Musim Tubuh Wilayah 1 Donggala. Dengan penuh rasa hormat kami sebut nama beliau Muhammad Syahid SPD MPD. Abdul Syahid, mohon maaf Pak, Abdul Syahid SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtimas Anas. Beliau ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, sudah menyatu dengan kami. Kami anggap beliau ini sudah menjadi keluarga kami, Pak. Sudah menjadi keluarga kami. Kalau beliau ini dimutasi, Pak, saya tidak tahu bagaimana. Ya. Ibarat hewan yang dikuliti, kulitnya hidup dan dirasa. Ini beliau, Pak. Yang saya hormati Bapak Kapten. Kemudian yang saya hormati Kepala SMP Negeri 4 Banawa Selatan. Kemudian saya hormati Kepala SMP 5 Banawa Selatan, Kepala SMP 10 Banawa Selatan, atau yang mewakili, karena saya lihat ini sepertinya tidak ada beliau ini, ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Kombel Tonda Talusi, kami sebut namanya Udin Capali SPD. Mungkin beliau juga ada urusan, ya, mungkin ada yang mewakili. Kemudian saya hormati, karena di undangan itu kami mengundang juga tokoh, ya, tokoh masyarakat, terutama Desa Ungulara, Kepala Desa bersama aparat, tokoh Ketua Adat, Kepala Dusun, Ketua BPD. Tapi kemarin tidak seperti ini, Bapak Ibu. Desain panggung-panggungnya saja luar biasa. Ini semua atas kerja keras panitia yang sudah dibentuk di dua lembaga, SDM dan SMP.
yang mana diketuai oleh saudara Padam Al-Madaliyah SPD. Luar biasa Bapak. Baru sekali ini terjun dalam arti menjadi pengurus, menjadi panitia, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi juga saya juga tidak merasa heran kenapa Talusi. Nah, ini luar biasa. Jadi tidak heran kalau SMP 5, SMP 10 itu datang bergabung. Mereka punya kombel. Nah, mereka punya kombel. Jadi ini dijaga baik-baik lagi. Kombel Tonda Talusi. Saya pesankan dengan ini saudara saya. Kira-kira bisa bilang keponakan. Mohon maaf Pak. Tonda Talusi ya, Tonda apa namanya Talusi. Jadi di Tonda apa ada belanga di atasnya. Nah itu. Jadi saya sampaikan dengan Pak Kepsek ini intinya Pak, luar biasa beliau ini. Dijaga, jangan sampai dia panas terus batunya Pak. Kalau sudah panas siram-siram sedikit. Biasa kalau panas sekali dia bisa pijak. Kalau pijak jatuh belanganya Pak. Saya dibisik oleh teman guru juga di SDN, Pak, kenapa kalau kita juga bentuk kombel antar sekolah kemarin? Jadi saya coba tolak apa tanggapannya. Pak, saya bilang tunggu dulu, kita punya kombel sendiri ini belum terbentuk, ya toh? Dapur kita dulu diurus, baru gabung dengan dapurnya orang lain. Begitu cerita-cerita. Mungkin dia tidak kuat, dia isik lagi. Pak, hanya Pak, kalau bisa, hanya liku penganeh yang saya tadi itu, berarti luar biasa. Guru, ya luar biasa. Kemauannya tinggi, ya semangatnya tinggi, luar biasa. Langsung saya iakan, iya Pak, tunggu saja habis ini kita akan bentuk. Baru saja senang dia punya wajah. Luar biasa. Jadi saya sebut namanya Rio Rosbianto SPD. Luar biasa Pak, dia punya gagasan. Nama kombel saya akan coba nanti. Ada tadi Iya, tetap masih ada malang lagi saya. dibicarakan dengan tiga sekolah kita ambil dari Senane Roy. SE 19 Manino SE 33 13 Maulana. Sebagai kalau kita saya coba nama kombel itu kombel berdiri, artinya dunia Pak, tempat Ya, anak-anak saya boleh istirahat dulu dari tempat Pak Somad. Abe, saya punya anak-anak, silakan ambil tempat berteduh sedikit. Jangan di tenda, di sini. Pak Somad, Bukan mengungsi nak, Pak Sombar. bukan mengungsi, Pak Somad. Ya, memang. Nah, mendekat-dekat itu sedikit kemari supaya dilihat saya berbicara kesian. Ada kasihannya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ketua MPTS Roso Musin Tubuh Wilayah 1 Donggala. Yang saya hormati Bapak Babin Kaptikmas KB Tindak, saya sebut nama Bapak Anas Bribka ya, Bapak Bribka Anas. Yang saya hormati Pendeta Kos KB, saya sebut nama Pak Arfan. Yang saya hormati Pak F SD 13
Banau Selatan. Pak Yaya mah, kita tolong Pak Yaya. Aman. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 10. Sorry, SMP 5 Komio. Memang Komio lari-lari tadi, makanya saya lupa. Bapak Kepala SMP Negeri 5 Banau Selatan, Pak Nur Hidayat Antasari SPD. Perwakilan dari SMP Negeri 10. Karena ini pihak kepala sekolahnya belum hadir, juga wakil kepala sekolah. Jadi saya sebut perwakilan saja. Maaf, ini Ibu Asham Aisyah. Yang saya hormati Bina Damping dari masing-masing sekolah. Yang saya hormati teman-teman guru dari 5 sekolah. Yang saya hormati, yang saya sayangi, anak-anak saya peserta perkemahan. Saya cintai kamu, yang ganteng, yang cantik, ya. Kemudian panitia pelaksana perkemahan tahun 2024 STN 13 dan SMP 14, terkhusus orang tua saya, sampai sepupu, kampung keluarga, Inaku, Bangkeku, seluruh aparat desa, pengelola yang tempat hadir pada kesempatan ini, pada pembukaan 5 hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Tanpa izinnya, maka hajat kami, keinginan kita bersama tidak akan. Apa hajatnya kita? Adalah pelaksanaan perkemahan yang merupakan, tadi sudah disampaikan di Ketua Panitia dan Pak PSD, bahwa ini adalah merupakan rutinitas STN 13 dan STN 4, dan ini sudah masuk, izin Pak Ketua, ini sudah masuk dalam kalender pendidikan STN 13 dan STN 4 tentang pelaksanaan lima akhir tahun. Yakin dan percaya bahwa tanpa kehendak Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, harapan kita tidak akan pernah terjadi. Ridho darinya pelaksanaannya. Satu kesyukuran kita, kemarin di jam-jam begini angin dengan rintik-rintik hujannya, begitu Pak Yaya turun, tenda itu tak bongkar Pak Yaya. Mana Pak Yaya? Sama. Saya lihat Pak. Ketika Komio turun, tak bongkar tendanya Komio karena angin. Artinya ternyata Tuhan meridhoi kita hari ini sampai di tanggal 19. Amin. Sekali lagi, ini karena Yang Maha Kuasa. Tadi proses siang, dari pagi sampai siang itu mendung. Pak Eri bilang cepat Pak, perlu hujan. Gitu. Tapi ternyata hari ini. Sekali lagi saya bilang, ini bukan karena saya, bukan karena Pak Fata, bukan karena kita semua, tetapi karena Yang Maha Kuasa. SMP Negeri 4 Banau Selatan. Dasar pemikiran pelaksanaan ini adanya, saya bilang ini, mohon maaf ini Pak Ketua, ini anak kami ini adalah agama kita. Tentunya sebagai pemimpin, pengendali, tentu memberi ruang kepada anak-anak mereka, anak-anak saya ini, untuk melaksanakan ibadah. Sementara di dalam posisi didengarkan mendengarkan ibadah apapun. Nah, oleh karena itu saya dengan Pak Ketua diskusi bagaimana cara dalam kategori daerah terpencil. Sudah jelas struktur geografi,
struktur ekonomi semua berada pada keterbukaan. Artinya pendidikan dulu. Artinya sudah pasti bahwa keinginan anak-anak saya yang datang menjadi sekolah itu betul. Maka dibuatlah sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, yang antaranya seperti ini. Ini untuk mengundang minat mereka hadir, mengundang minat karakter minat kita. Bagaimana kita menjadi atau kita menjadi seorang berwatak Pancasila, bukan di rumah, mohon maaf, bukan di masjid, bukan di gereja, tetapi di sekolah. Anak-anak saya hafal Pancasila? Hafal. Sudah tahu? Di rumah diajarkan Pancasila? Iya, alhamdulillah. Kalau anak saya tidak pernah saya ajarkan Pancasila di rumah, tetapi dia tahu Pancasila di sekolah. Membentuk karakter menjadi manusia insan-insan yang berpancasila ini tidak main-main. Tidak main-main, Bapak Ibu. Tidak main. Berkeinginan. Kemudian tadi disahuti oleh satu rasa tadi, ingin berkumpul tiga sekolah. Bagaimana caranya? Tiba-tiba Kementerian Pendidikan meluncurkan sebuah program yang disebut merubah kurikulumnya, ya, dari K13 ke IKN, implementasi kurikulum merdeka, meluncurkan program perkuat komunitas belajar. Buka, ternyata komunitas belajar ada disyaratkan dalam regulasi, boleh membentuk komunitas belajar antar sekolah. Inilah kami bertiga diskusi, apa namanya judul kita, apa namanya nama komelnya kita, tidak ada solusi, ya, tidak ada solusi. Suatu ketika pelaksanaan MKKS di SMP Negeri 1 Banawa, setelah itu kami keluar bertiga masih diskusi, masih pada tataran diskusi, cari nama, apa namanya. Sampai di situ mentok, muncul ide dari Pak Yaya, Pak, bagaimana kita ke rumahnya Pak Ketua? Kita ke rumahnya Pak Sahid, minta apa nama yang cocok untuk kita. Diskusi dengan beliau belum tuntas. Bapak Ibu tahu nanti tuntasnya di mana? Ketika kami pamit keluar, beliau antar kami sampai di pintu rumahnya, beliau berdiri di pintu teras, ya. Kami bertiga berdiri, izin pamit, Pak Yaya, saya, Pak Bakri. Posisi kami bertiga seperti tonda talusi itu, seperti talusi itu. Itu posisi kami berdiri, Pak Yaya, saya, Pak Bakri, Pak Ketua di depan sana di teras. Langsung muncul dari beliau tonda talusi. Langsung direspon oleh kami bertiga, siap Pak Ketua. Ya. Tuntas pulang. Apa tonda talusi? Telepon Pak Ketua, apa tonda talusi? Apa dan apa? Tonda, kalau dalam bahasa kami ada dua versi. Tonda itu ada semacam wadah tempat memasak, masak air, masak apa. Versi yang pas adalah versi yang kedua. Ada orang biasa berkelahi, satu lawan banyak, itu namanya nitonda, begitu ya. Itu. Tetapi makna yang diambil di sana bukan itu, tetapi kolaborasinya.
kerjasamanya yang diambil. Itu Tonda. Kemudian Talusi tiga berdiri seperti Talusi memang kami pada saat itu. Pak Yaya, saya segitiga, kalau bahasanya pakai SD tadi, segitiga sama sisi ya. Ya. Sama. Terus kita melihat geografisnya kita. Pas seperti Tonda. SMP 5 tanam 60 ya. Kemudian SMP 10 izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian. Puji syukur, alhamdulillah. Mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai pada sore hari ini masih merekomendasi O2 untuk kita hirup. Andai dengan gas O2 kita tidak bisa. Olehnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka tunaikan sebuah kegiatan Kema di akhir tahun. Salawat dan salam insyaallah semoga tetap tercurah hari baru dengan kita Nabiullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya yang insyaallah sepatutnya sampai bersama. Yang saya hormati Bapak Babin Kapitmas Desa Munara, yang saya hormati Bapak Pendeta yang sempat hadir, kemudian inisiator dari berdirinya Komben Tonda Talusi, Bapak Hussein Sarjana Pendidikan, Bapak Yaya, dan saat hari Bapak Bakri sebagai inisiator berdirinya sebuah komunitas yang mengangkat anak bangsa menuju sebuah tataran, di mana tataran itu yang menjadi puncak kebahagiaan bagi mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh masyarakat, orang tua siswa, dewan guru, tentunya yang teristimewa anakku sekalian yang mengikuti Kema pada sore hari ini. Saya lihat pucuk pohon. Kenapa saya melihat? Apalagi yang harus saya sampaikan? Semua sudah tersampaikan. Dua pembicara sudah menyampaikan tentang berbagai persoalan. Saya melirik ke belakang. Saya temukan bangkitkan tunas muda berjiwa asing. Saya fokus pada kata bangkitkan. Berarti sudah tumbuh. Tapi bukan tumbang, cuman miring. Ini yang ditolak harus berdiri tegak lurus. Nah, sehingga dia bisa berkembang, apalagi ditopang dengan yang namanya kemah. Kemah ini ada gerakan pramuka di dalamnya yang sengaja memasang tunas kelapa. Oleh Bapak Badan Pol mengambil tunas kelapa. Kenapa harus tunas kelapa? Kita bandingkan kenapa bukan kayu hitam, kenapa bukan yang lakukan pisang, tetapi lebih memilih tunas kelapa. Setelah kita lihat, rupanya kelapa itu bisa tumbuh di daerah mana saja, di daerah perbukitan, kemudian di rawa-rawa, di gege-gege tumbuh kelapa, kemudian di pinggir laut pun tumbuh kelapa. Artinya kelapa itu bisa tumbuh di daerah manapun, di tempat yang tandus sekalipun kelapa itu juga tumbuh. Artinya orang-orang yang berjiwa pramuka, dia bisa dihidup dimanapun sekalipun bukan daerah. Artinya dia akan mampu bersosialisasi dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Dasarnya apa? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda
tetapi tetap satu. Nah kemudian juga kelapa itu mulai dari akar sampai daun termuda bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mohon maaf, abe tua maku kaleng kaluku namun itu tua dipakai nupak kulit. Potong kaluku nipa jadi parepan sapu. Palapana dipakai nubala. Gie dipakai rubia penjahit. Lolona ibobia ada pohon di sampingnya atau ya pohon tumbuh di sampingnya, dia pasti miring. Karena sedangkan anak taipa ia nanti ngomong ngejidi. Artinya orang berjiwa pramuka itu dia pasti memberi kesempatan kepada siapa saja. Nanti lewat pohon itu baru dia tegak lurus. Dia tidak mau menyombongkan dirinya karena bermanfaat bagi siapapun. Jadi dia tetap memberikan kesempatan dan peluang untuk berkembang bagi orang lain. Ini sering saya katakan bahwa di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah teristimewa di Kabupaten Donggala ini tidak pernah menyatukan perbedaan, tetapi menyatu dalam perbedaan. Artinya Anda berkembang dengan suku Anda, dengan agama Anda. Silahkan, mari kita hidup berdampingan. Tetapi kita masih diikat satu kebersamaan, satu kerukunan, yakni negara Republik Indonesia. Aku Tebugi, ia Jawa, tapi di Pemutana Indonesia. Contoh begini, izin, mungkin ada yang dari Sulawesi Selatan, mungkin Dewan. Jadi makanya saya katakan hadir karena ada kemah pramukanya. Saya juga orang hutan, cuman alhamdulillah tidak berekor di hutan. Bahkan saya sampai di puncak Noki Lalaka tanggal 25 Desember tahun 1988. Tapi hari ini tinggal menjadi sebuah cerita. Tetapi indahnya hari ini justru lewat pramuka saya bisa dapatkan puncak Noki Lalaka. Lewat pramuka saya bisa tampil di panggung seperti ini. Jadi kemah ini bukan hanya main-main, tetapi bermain. Ini bukan main-main tapi bermain. Kenapa saya katakan ini? Rupanya bersambut hangat dengan konsep Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana deep learning Ibu Ibu Grace, kalau saya salah ucap, ini Ibu Grace ini teman mengajar saya di SMP 5. Saya 3,5 tahun mengajar di SMP 5 Bangladesh Selatan. Sempat kami mengajar sama-sama. Jadi kalau salah sebut nanti bahasa Inggrisnya mohon dimaklumi. Jadi deep learning. Nah sementara konsep deep learning ini bukan pergantian kurikulum, tetapi memungkinkan. Sekarang belum diganti, tetapi deep learning itu menjadi sebuah pendekatan pembelajaran. Jadi sekali lagi saya katakan deep learning ini menjadi pendekatan dalam pembelajaran. Ada 3 konsep besar di sana. Salah satunya mindful learning. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim, perkemahan pada sore hari ini, perkemahan akhir tahun 2024, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.